Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Kesuma. Saya mahasiswa dari STEM Triguna Dharma semester 3 Prodi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat database dan form login menggunakan Visual Basic atau Microsoft Visual Basic 2010. Pada bagian database kita akan menggunakan Access Point 2013 dan bagian form login kita menggunakan Visual Basic. Jadi nanti dia akan saling terhubung antara Microsoft Access dan juga Visual Basic. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai. Tahap yang pertama kita akan membuka yang namanya Access Point 2013. Di sini ada dua pilihan, Custom Web atau Blank Desktop. Kita pilih Blank Desktop. Kita langsung pilih saja yang ini, ada file ini. Dan langsung dibuat nama file. Tentukan lokasi untuk penyimpanan dari database yang kita buat. Saya buat di D, terus di file saya biar nggak susah nyarinya. Ininya namanya kita buat saja, misalnya data. Oh ya, ini yang paling penting ya, bagian save as type ini, bagian save as type kalian pilih 2002 dan 2003 Microsoft Access Database 2002-2003 format. Kalian pilih yang ini, lalu kalian langsung tinggal OK, mantap. Selanjutnya kalian tekan create, maka akan langsung muncul ke halaman utama Access Point. Yang ini, tabel ini kita hapus saja dulu, klik kanan, delete, OK. Oh, karena tadi tidak bisa, ini harus ditutup dulu ya, tabelnya tutup dulu. OK. Tahap yang pertama adalah kita masuk ke create, lalu table design. Untuk ini kita buat untuk form loginnya. Jadi di sini ada username dan ada password. Di bagian username kita klik, kita pilih primary key. Langsung saja di save, Ctrl W, yes. Buat di sini login. Langsung OK kan? Kita lihat apakah berhasil. Ya, di sini sudah ada username dan password. Selanjutnya username kita buat saja misalnya 001, passwordnya 12345. Yang kedua misalnya Sumanto, passwordnya 666. Wih, gila ya. Lalu kita buat data untuk menampilkan. Setelah itu kita buat login, terus nanti yang ditampilkan data yang kita buat ini. Ini untuk contoh kita buat aja datanya, misalnya data diri kita ada nama, umur, alamat, tanggal lahir. Untuk bagian data type ini kita buat jangan short time tapi date time. Itu untuk jenis yang berkaitan dengan tanggal. Selanjutnya ada nomor HP. Oke, biasa short time. Di bagian nama kita buat primary key. Langsung saja kita Ctrl W, save, yes. Tabel namanya kita buat aja misalnya informasi. Oke, di sini sudah ada tabel informasi, kita buat aja. Untuk contoh namanya, nama saya aja, Joko Kesuma. Umur saya 19, OTW 20, alamatnya Medan, tanggal lahir 23/11/2000, nomor teleponnya ya nggak terlalu nomor telepon asal-asalan aja lah, untuk contoh aja, 08 21 23 32 22 21 93 32 22 21 22. Tak, nomor cantik nih. Wih.
Setelah itu, setelah database yang sudah selesai, jangan lupa di reset. Kita masuk ke bagian desain untuk Visual Basic-nya. Oke, di sini sudah ada tampilan utama dari Visual Basic 2010. Ini ada beberapa dari tugas yang lalu. Kita di sini buat new project aja. New project. Di sini langsung di oke-kan aja. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari menu Visual Basic setelah kita buat new project. Selanjutnya kita pilih file, save all ya, save all jangan yang lain. Ini namanya bisa kita buat misalnya percobaan. Lokasinya tentukan sendiri ya, misalnya ini kalau mau lokasinya berbeda jangan default, kita langsung saja kalian browser pilih sendiri di mana lokasi yang Anda inginkan. Setelah selesai langsung saja kalian save. Oke, setelah di save maka di sini ada namanya form 1 dan my project. Untuk bagian ini kita di sini akan mendesain terlebih dahulu bagian dari informasi tadi, database yang ini. Yang ini nama, umur, alamat, tanggal lahir, nomor HP. Kita buat dulu desainnya. Di sini kita menggunakan yang pertama ada text box. Langsung kalian tekan tahan terus gini kan. Oke. Di sini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 text box yang harus kita buat. Di sini kita text boxnya ditekan 2 kali aja ya, 3, 4, 5. Selanjutnya tinggal dirapi-rapikan aja supaya sejajar dan rapi. Oke, setelah dirasa rapi, agak digeser ke kanan dikit. Lalu kita membuat untuk namanya, untuk labelnya. Ya, di sini kita ambil yang label, yang huruf A yang warna hitam. Kita buat di sini label 1, misalnya namanya sesuai dengan database ya. Database yang kita buat dari nama, umur, alamat, tanggal lahir, nomor HP. Oke, di sini kita buat yang pertama ada nama. Ada lagi umur, HP. Oke, sudah selesai, agak dirapi-rapikan aja. Ya, sudah rapi ya. Dikit, set, mantap. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah list box. Oh, bukan list box, maksudnya list view, bukan list box yang maksudnya list view. Oke, kita klik list view. Di sini ada list view, tahan dan seret ya. Oke, mantap sekali. Selanjutnya di sini ada seperti tanda panah ini yang paling ujung sebelah kanan nih, yang ini. Oke, yang ini klik. Lalu di sini ada view-nya. View-nya kalian pilih aja yang detail. Lalu di sini ada edit column, edit, klik. Lalu add. Misalnya ini ada 5 nih kan. Kalian buat aja di sini add-nya ini 5 juga sesuai dengan ininya. Ada 5, berarti di sini juga ada 5. Misalnya di sini ada 7, di sini juga harus ada 7. Sesuai dengan apa yang mau ditampilkan untuk di list view-nya. Karena ini untuk tampilkan semua, jadi semua kita buat. Di sini ada 5, kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom header yang pertama, kita buat teks yang ini ya. Kita ubah menjadi nama, enter. Kolom header yang kedua ada umur, enter. Kolom header yang ketiga ada alamat,
enter. Yang keempat ada tanggal lahir, enter. Yang kelima dan terakhir ada nomor HP, enter. Setelah itu langsung saja di OK kan. Oke. Ya. Jika berhasil dia akan tampil seperti ini ya, ada nama, umur, alamat, tanggal lahir, nomor HP. Tinggal dirapikan aja supaya jangan terlalu lebar. Oke, selanjutnya kita akan membuat button ini untuk tombol. Misalnya di sini kita mau merubah-rubahnya ataupun mau menghapusnya, kalian bisa pilih di button ini ya, button, klik lalu tahan aja. Atau lebih gampangnya kalian bisa langsung klik Ctrl C lalu Ctrl V supaya ukuran dan bentuknya sama. Langsung saja lagi Ctrl V. Oke, di sini kita yang pertama kita buat adalah tombol button tambah, hapus, enter. Edit dan perbaiki. Oke. Selanjutnya di dalam data pasti ada yang namanya tombol pencarian tentunya dong. Masa tidak ada dong? Ya susah dong ya. Langsung saja kita buat di sini ada tombol pencarian. Ya, ini. Kita langsung saja cari. Ya. Lalu kita tambah text box. Langsung saja ini jangan terlalu susah. Copy, paste, pindahkan ke sini. Lalu label, copy, paste, set, buat di sini. Cari nama mahasiswa. Misalnya saya ini mahasiswa ya kan di suatu universitas. Dirapikan aja sesuai selera. Oke, nggak perlu terlalu rapi kali karena ini hanya contoh. Setelah semua ini selesai, selanjutnya kita akan mendesain form untuk loginnya. Dan untuk form loginnya kita langsung saja pilih yang ini, ada project, terus ada add Windows form, lalu Windows form langsung. Oke, di sini ada name ini. Kalian buat aja login. Langsung saja di add kan. Oke, sudah jadi. Di sini ada form 1 dan login. Ini form 1 dan login. Oke, di sini kita akan mendesain form login kita. Yang pertama kita buat adalah list box. Text box maksud saya text box. Oke, di sini ada text box, kita buat aja kira-kira segini, copy, paste. Ada dua text box yang kita akan membuat. Yang pertama adalah username dan yang kedua adalah password. Oke, di sini lalu kita pilih ada yang namanya label, pilih label ini. Untuk seperti tadi lah untuk buat namanya, buat aja di sini untuk username. Bagi kalian yang nggak tahu untuk membuat namanya ini, di sebelah sini ada properties, di sini ada text. Nah ini bila untuk membuat yang tadi label ini berubah menjadi username, atau bisa saja langsung diketik gitu. Di sini ada password. Oke. Username dan password. Kalau dirasa teksnya terlalu kecil, bisa kita ubah di sini. Kita klik teksnya, terus kita scroll ke atas. Nah ini ada font ini, font, klik, lalu ada tanda titik 3 ini, klik. Nah di sini ada ukuran size, kita buat aja 12 misalnya. Oke, nah udah besar kan, mantap kan? Yoi, mantap. Seperti halnya pula dengan password kita ubah juga.
12 juga. Iya, mantap. Username dan password. Dalam form login biasanya itu ada foto gitulah, semacam foto gitu. Kita buat aja di sini. Untuk membuat foto pada bagian ini, kita pilih pictures box. Nah ini, kita klik yang ini, lalu ditahan aja. Mantap kali. Lalu di sini ada tanda untuk membuat masukan foto di sini. Kita pilih ini, lalu di sini kalian pilih background ini di bawah back color. Klik ini, tanda titik 3 ini, diklik. Lalu di sini ada local resource. Di local resource ini adalah foto yang mau kita import. Di sini saya akan menggunakan contoh foto biasa aja, contoh foto. Photoshop bahan. Nah ini ada kamera ya, pakai kamera aja. Oke. Setelah fotonya muncul di sini dan dirasa cocok, dirasa sudah mantap kali, langsung saja klik OK. Nah kan mantap kali kan, dirapi-rapikan sedikit. Iya, agak dirapi-rapikan. Setelah itu kita akan membuat di sini tombol OK dan juga cancel. Yang namanya login kan masih ada tombolnya lah untuk masuknya. Kita buat button. Di sini ada button. Kita buat aja set. Lalu kita copy paste biar tidak terlalu ribet. Di sini kita buat OK. Kita klik dulu ya, kayak gini kan. Tadi kan nggak bisa langsung diketik kan, langsung di enter. Jadi kita klik dulu, kita scroll di sini bagian ini, kita cari teks. Nah ini ada teks, button satu ini berubah menjadi OK. Kita udah berubah kan, mantap kan? Ya, mantap. Karena tadi udah kita rubah, langsung kita pilih yang teks di sini. Jadi kita di sini nggak perlu lagi, langsung aja diketik cancel. Kan mantap. Untuk mempermudah dalam pengkodingan, sebaiknya nama default button ini kita ubah aja di bagian klik, lalu di scroll ke atas, paling atas di sini ada name atau name. Button satu ini kita ubah aja menjadi OK, dan cancel ini, button cancel kita ubah jadi cancel. Enter. Di sini ada username, sama juga ini textbox ini. Scroll paling atas ada name ini, ubah aja menjadi user supaya mudah dalam pengkodingan. Jadi nggak perlu dibuat lagi textbox gini, nanti susah ingatnya. Langsung aja password kita buat ya pas. Enter. Oke, form data sudah ada. Sini form login pun sudah ada di database dan ini login. Selanjutnya adalah kita akan membuat modul untuk pengkoneksian antara access point dan juga Visual Basic dengan cara create project, add Windows form, add modul ya. Tadi form, sekarang modul. Kita klik modul ini, namanya bisa default atau diubah pun nggak masalah. Di sini kita ubah menjadi connect, add kan langsung. Nah di sini ya, ini ada, kita akan mengetik coding lah. Codingnya adalah kalian ikuti baik-baiknya, jangan sampai salah huruf maupun lambang ataupun kode. Oke, yang pertama adalah kita posisikan kursor kita di paling atas di samping M ini dari modul ini, enterkan sekali. Lalu ketikkan di sini ketikkan import, ini import asal ada spasi, sistem titik data titik oleh
DB itu ya, spasi aja. Setelah itu di bawah di antara modul dan end modul kita bisa membuat coding, yaitu public cn as oleh db connection. Untuk bagian ini saya akan langsung skip aja. Oke, ini dia setelah saya ketik tadi codingnya, beberapa coding, dan inilah untuk membuat koneksi antara access point dan juga database yang kita buat tadi. Setelah coding ini selesai semua, harap diperhatikan ya, baik itu tandanya ataupun huruf-hurufnya supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, di bagian modul hanya ini saja yang perlu dibuat. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian form login. Klik di bagian ini, yang ini, klik 2 kali. Iya, mantap. Bagian di samping public ini, di samping P, enter sekali. Ketikkan yang tadi, sistem, bukan, maksudnya import spasi sistem titik data titik oleh db. Ya, mantap. Balik lagi ke form login, kita bagian yang ini ya, kita di bagian OK. Nah, di bagian OK ini kita akan membuat beberapa codingan untuk supaya ini berfungsi dengan normal dan mantap. Call koneksi titik 2 cn.open ya, spasi enter kan. Pada bagian ini saya akan langsung men-skipnya aja supaya tidak terlalu lama. Nah, ini adalah beberapa codingan yang perlu kita ketikkan pada bagian form login supaya semua form ini, supaya option ini semuanya berfungsi dengan normal dan berjalan dengan baik. Oke, setelah codingan semua yang selesai kita ketik atau selesai kita buat, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memindahkan file ini yang kita save ini. Pertama kita tutup dulu. Kalau kita file manager, local disk D, posisi di mana kalian menyimpan database yang di access point kalian tadi. Saya tadi di sini, lalu ini data ini, klik kanan, cut, pindahkan ke bagian folder the book dari project yang kita buat tadi. Di mana kalian simpan tadi projectnya, situ kalian simpan. Tadi saya di percobaan ini. Nah, ini percobaan bin bagian the book. Di sini kalian bisa langsung pastekan aja. Lihat, paste di minimize saja. Setelah itu di bagian login kita akan meset ini password ini supaya dia ketika dirunkan seperti ini salah. Ini kenapa form 1 yang pertama yang muncul? Jadi di sini kita harus settingnya dulu di my project, klik 2 kali. Nah, ini di bagian ini startup form ini diubah menjadi login. Jadi dia ketika di start, form login yang pertama akan muncul, setelah itu baru akan masuk ke bagian form 1. Oke, kita close saja. Setelah di set dulu, Ctrl S, di close saja. Langsung kita coba lagi start. Nah, ini ya, udah masuk dia form loginnya. Username-nya ini adalah username yang kita buat tadi di access point. Misalnya di sini dari 001, lalu di sini passwordnya 12345. Kita klik OK. Oke, ketika muncul error seperti ini, oleh DB extraction was unhandled.
Cannot find file the book bla 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 bla. Ini kan masih DB VB2 nih. Jadi ini oke, jadi permasalahannya bukan di situ, tapi di sini nama dari apa ini tadi. Ingat ya, di sini sesuaikan dengan nama database yang kalian buat tadi. Misalnya tadi kita buat adalah data, jadi kita buat di sini juga data. Setelah kita ubah, kita akan save lagi, lalu kita runkan lagi. Ya, masuk tampilan ini, langsung saja kita coba. Username-nya 001, passwordnya 12345. Kita oke. Kita lihat apa lagi. Iya. Seperti inilah, jika codingan dan program yang kalian buat berhasil, maka akan muncul tampilan ini. Selamat, Anda berhasil membuat form login. Yo, gimana? Cukup mudah kan? Memang penjelasannya aja yang agak berlibat karena saya nggak biasa menjelaskan kayak gini, jadi saya minta maaf. Tapi yang jelas kayak gitulah, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Tadi kita akan kan ketika kita start dulu, ketika kita start, nah di bagian password ini dia masih terlihat kan nama passwordnya. Seharusnya sebagaimana pada umumnya dia akan muncul tanda bintang gitulah. Nah itu kita buat pengaturannya di sini, bagian VB ini, di bagian form ini, di bagian password, textbook password. Di bagian ini kalian lihat ada password karakter. Kita buat aja di sini tanda bintang. Iya, gitu aja udah. Simple kan? Untuk bagian tombol cancel ini kalian klik 2 kali. Nah, ketik aja di sini N. Gimana? Gampang kan? Lalu kita start lagi. Kita lihat apakah berhasil. Username-nya Sumanto. Iya, passwordnya 666. Kan udah bintang deh kan? Sebelumnya adalah nampak karakternya, sekarang udah enggak. Kita oke kan? Iya, muncul. Mantap sekali. Itu kan tadi jika berhasil. Bagaimana jika gagal? Apa yang akan terjadi? Sesuai dengan coding yang kita buat. Jika gagal, ini save box. Jika gagal, maka akan muncul pesan login salah. Kita akan coba apa yang terjadi. Jika ini berhasil, maka akan login salah. Username-nya asal-asalan aja, 1999, passwordnya 1999%. Kita oke kan? Iya, login salah. Itulah yang akan terjadi apabila username dan juga password yang kalian buat salah dan tidak sesuai dengan database yang tadi kita buat. Oke kan aja? Kita buat yang aslinya adalah Sumanto. Oke, nama Sumanto ini file 12 bukan 666. Oke kan? Ya, berhasil. Ya, berhasil. Kita close saja. Oke. Gimana? Gampang kan? Jadi itulah bagaimana caranya untuk membuat form login dan juga database dari access point dan saling terhubung. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan hanya sampai pada bagian form loginnya aja. Untuk ke depannya, untuk fungsi-fungsi yang lain kayak tambah, hapus, edit, dan perbaiki ini kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like video ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.